Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Edukasimu. Di sini saya Riko Dwi. Saya Kaleb Kifanani. Di sini kami akan membahas mengenai word classification atau klasifikasi kata, di mana untuk tes ini akan diujikan pada tes BUMN. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum mensubscribe channel Edukasimu di sini, diharapkan di subscribe terlebih dahulu karena dukungan dari kalian akan membantu perkembangan channel kami ke depannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke video pembahasan selanjutnya. Nah, masuk ke soal yang pertama di sini teman-teman. Ada kalimat manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan? Nah, di sini teman-teman mencari satu kata yang notabene tidak memiliki arti yang sama dengan kata-kata yang lain atau kata tersebut tidak memiliki maksud yang sama dengan keseluruhan kata yang sudah disajikan. Nah, di sini itu ada pilihan kata lodeh, rawon, soto, rendang, dan opor. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin menjawab soal yang pertama di sini, saya beri waktu untuk menjawab. Silakan untuk mempause video ini terlebih dahulu. Saya rasa cukup ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya di sini menurut kami pribadi itu adalah kata rendang. Nah, kenapa rendang? Karena ini termasuk kata jenis makanan yang memiliki kuah ya, teman-teman. Kalau teman-teman lebih berpikir kritis di sini, kan untuk lodeh, rawon, soto, dan opor itu kan memiliki tekstur makanan berkuah. Sedangkan rendang di sini notabene kan tidak memiliki kuah atau termasuk makanan yang tidak tergolong ke makanan kuah. Saya rasa teman-teman tahu di sini perbedaan dari rendang, opor, soto, rawon, dan lodeh. Nah, jadi untuk jenis kata yang tidak memiliki kesamaan adalah kata rendang. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 2 di sini. Manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan? Nah, di sini tuh ada kata membidik, menusuk, menembak, memanah, dan menyabit. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 ini, saya beri kesempatan waktu untuk menjawab. Silakan teman-teman bisa mempause video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah yang membidik ya teman-teman. Karena untuk kesamaan katanya adalah jenis tindakan yang sudah dilakukan. Nah, untuk kata membidik di sini kan itu masih belum dilakukan atau masih di angan-angan dah. Karena kata membidik di sini masih upaya tindakan yang hendak mau dilakukan. Sedangkan untuk kata menusuk, menembak, memanah, dan menyabit itu merupakan sebuah tindakan yang sudah dilakukan. Nah, jadi untuk jenis kata yang tidak memiliki kesamaan makna ataupun arti adalah kata membidik. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan antara durian, sirsak, nanas, rambutan, serta nangka? Nah, bagi teman-teman, seperti biasa, kami akan memberikan waktu ataupun durasi waktu untuk teman-teman sekalian untuk menjawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari kata yang tidak memiliki kesamaan. Nah, teman-teman, saya rasa cukup untuk akses waktunya. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor 3 ini? Apakah durian, sirsak, nanas, rambutan, ataupun nangka yang tidak memiliki arti dari kesamaannya? Nah, jawaban yang paling tepat untuk melengkapi adalah rambutan ya teman-teman. Kenapa? Nah, jadi di sini kalau teman-teman lebih mencermati dari kata durian, sirsak, nanas, rambutan, serta nangka, nah dari kelima jenis buah-buahan tersebut, buah yang tekstur kulitnya memiliki duri terdiri dari durian, sirsak, nanas, dan nangka, sedangkan rambutan itu tidak memiliki tekstur berduri pada kulitnya. Nah, dari contoh kasus ini, teman-teman diharapkan untuk lebih teliti dalam mencermati soal yang diberikan. Karena bukan tidak mungkin soal yang diberikan pada tes nanti memiliki kesamaan yang tidak dapat dibedakan. Nah, jadi teman-teman harus membedakan, mencermati setiap soal yang diberikan nantinya. Nah, untuk kesimpulannya, untuk nomor sekian ini adalah rambutan untuk jawabannya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan? Nah, sama seperti soal sebelumnya, di sini teman-teman diharuskan untuk mencari satu kata yang tidak memiliki kesamaan. Nah, untuk opsi pilihannya di sini ada sama dengan, merupakan, yakni, yaitu, dan adalah. Seperti biasa, kita akan memberikan akses waktu untuk teman-teman untuk menjawab soal nomor 4 ini. 5 detik dari sekarang. Nah, teman-teman, saya rasa cukup untuk waktunya. Kira-kira apa sebenarnya jawaban yang bisa melengkapi soal nomor 5 ini? Apakah sama dengan, merupakan, yakni, yaitu, ataupun adalah? Dan jawaban yang paling benar adalah ya, sama dengan. Kenapa seperti itu? Nah, di sini untuk satu kata yang tidak memiliki kesamaan adalah sama dengan. Kenapa?
Nah, jadi kesamaan katanya, kata yang memiliki arti yang sama, maka jenis kata yang tidak memiliki kesamaan adalah kata sama dengan. Nah, di sini seperti merupakan, yakni, yaitu adalah kata yang memiliki arti yang serupa ataupun sama. Untuk kata yang tidak memiliki kesamaan sama dengan, jadi jawaban yang paling tepat adalah sama dengan. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 5 di sini. Manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan? Nah, di sini untuk kata yang pertama di sini ada arthropoda, yang kedua di sini ada aves, dan yang ketiga di sini ada reptilia, dan di sini ada amfibia, dan yang terakhir di sini ada pisces. Nah, bagi teman-teman di sini yang mau menjawab bisa di stop terlebih dahulu untuk video ini. Silakan teman-teman bisa menjawab. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman untuk menjawabnya. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah yang arthropoda ya teman-teman. Jadi di sini untuk kesamaan katanya adalah jenis hewan vertebrata yang teman-teman atau masuk ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang pada setiap ruas-ruas tulangnya. Maka jenis kata yang tidak memiliki kesamaan adalah kata arthropoda karena di sini untuk arthropoda di sini merupakan hewan invertebrata, bukan vertebrata ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini dari kata yang tidak memiliki kesamaan yaitu antara lain adalah Maluku, Banten, Jambi, Bengkulu, dan Mataram. Nah, seperti biasa, teman-teman kita kasih waktu 5 detik dari sekarang untuk memikirkan apa sebenarnya jawaban dari kata yang tidak memiliki kesamaan ini. Nah, saya kira cukup untuk waktunya. Kemudian apa kira-kira jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal tersebut? Nah, di sini teman-teman harus mencermati ataupun menjeli apa sebenarnya kata yang tidak memiliki kesamaan di antara Maluku, Banten, Jambi, Bengkulu, dan Mataram. Dan untuk jawaban yang paling tepat adalah ya Mataram ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kesamaannya adalah jenis provinsi. Sedangkan Mataram bukan termasuk dari provinsi. Mataram sendiri itu merupakan suatu ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun NTB. Jadi, Mataram tidak termasuk dalam provinsi. Sedangkan Maluku, Banten, Jambi, dan Bengkulu itu merupakan provinsi di Indonesia. Nah, jadi untuk kata yang tidak memiliki kesamaan adalah Mataram. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal selanjutnya di sini. Manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan? Di sini ada kata kecepatan, jumlah zat, massa, suhu, dan yang terakhir adalah panjang. Bagi teman-teman di sini yang hendak menjawab soal ini bisa di stop terlebih dahulu untuk video ini. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan untuk jawaban yang paling tepat untuk kata yang tidak memiliki kesamaan di sini adalah yang kecepatan. Jadi apa namanya untuk soal kali ini itu untuk jenis kesamaan katanya mengacu ke jenis besaran pokok, di mana untuk besaran pokok di sini itu di antaranya jumlah zat, massa, suhu, panjang, dan lain-lain. Kemudian yang tidak memiliki kesamaan katanya adalah kata kecepatan, karena kata kecepatan di sini merupakan kata yang bukan dari besaran pokok itu sendiri. Nah, teman-teman kita masuk ke soal terakhir dari klasifikasi kata ataupun word classification. Nah, di sini manakah satu kata yang tidak memiliki kesamaan antara perisai, bintang, rantai, pohon beringin, serta banteng? Nah, seperti biasa kita akan memberikan akses waktu untuk teman-teman bisa menjawab kira-kira apa sebenarnya jawaban dari soal terakhir ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk waktunya. Kemudian apa sebenarnya jawaban dari soal terakhir ini? Dan untuk jawabannya, dari kata yang tidak memiliki kesamaan adalah ya perisai ya teman-teman. Kenapa dikatakan perisai? Nah, di sini untuk kesamaan katanya di sini mengarah ataupun menuju kepada simbol negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, di sini simbol dari negara Indonesia yaitu terdiri dari bintang, rantai, pohon beringin, banteng, padi, dan kapas. Nah, sedangkan untuk perisai sendiri itu tidak termasuk dalam pengelompokan kata dari simbol negara Indonesia. Nah, kenapa? Karena dalam posisi perisai di sini merupakan suatu lambang yang ada di dalam burung Garuda. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal terakhir ini adalah perisai untuk kata yang tidak memiliki kesamaan.
Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini yang membahas tentang word classification ataupun klasifikasi kata. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya word classification ataupun klasifikasi kata ini merupakan salah satu yang akan diujikan dalam tes BUMN tahun ini. Dan benar saja, pasca berjalannya tes ujian BUMN sejauh ini dan terbukti untuk tes klasifikasi kata ini masuk dalam tes BUMN tahun ini. Jadi teman-teman perlu persiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi soal-soal TKD ataupun core value akhlak BUMN. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian tes BUMN dan hasilnya masih belum apa yang diharapkan, jangan patah semangat. Kita harapkan teman-teman dapat segera bangkit untuk mengikuti tes-tes yang akan teman-teman lalui untuk kedepannya. Dan bagi yang belum mengikuti tes, kami harap teman-teman dapat lebih fokus untuk sekarang untuk mempersiapkan tes yang akan teman-teman hadapi, yaitu TKD ataupun core value akhlak itu sendiri. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih belum mensubscribe channel Edukasimu di sini, diharapkan mensubscribe terlebih dahulu karena dukungan dari teman-teman di sini akan membantu untuk perkembangan channel kami ke depannya. Di sini saya Riko Dwi. Dan saya Hikal Rifki Fanani. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dalam pembahasan soal-soal di channel Edukasimu di sini, kami di sini segenap keluarga tim Edukasimu di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.